Nah, Al-Alin. Dalam Al-Quran ada 2 kali disebut kata Al-Alin. Apa itu Al-Alin? Yang jadi pertanyaan, apa dan siapa yang dimaksud dengan Al-Alin di dalam Al-Quran ini? Yang pertama itu tentang Firaun, karena kita bincangkan tentang Firaun, tentang Bal'am bin Ba'ura, tentang harta Qarun, ya. Nah, mereka ini, kelompok elit ini, kelompok elitnya Firaun ini, itu disebut sebagai kelompok yang melampaui batas, togho fil ardi, dari situ akar kata togut. Tapi mereka juga kemudian disebut sebagai alin dalam surat Al-Mu'minun ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika Allah Ta'ala mengutus Nabiullah Musa alaihissalam dan saudaranya Nabiullah Harun alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanim mubin. Kemudian kami mengutus Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Harun saudaranya, dengan ayat-ayat kami dan kekuasaan yang nyata, sultanin mubin. Kepada siapa? Ila Fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan elit-elitnya. Fastakbaru wa kanu qauman alin. Mereka itu takabur dan mereka termasuk al-alin, orang yang meninggikan diri. Itu al-alin. Tapi alin di sini maknanya tidak baik. Firaun, bala tentaranya, kelompoknya, elitnya, itu disebut alin. Ada kata alin yang justru dipuji oleh Al-Quran. Yaitu dalam surat Shad ayat 75. Ini yang ditanyakan, ya, tentang alin. Begitu. Kelompok yang ini dipuji. Ini dalam cerita tentang Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Dan ini disebut bagian dari sejarah kita, sejarah awal penciptaan manusia, karena hubungannya dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi ketika Nabiullah Adam diciptakan, lalu Allah Ta'ala perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Semua sujud kecuali iblis. Dan ketika ditanya, mengapa tidak mau sujud? Jawabannya itu, kenapa tidak mau sujud pada Nabi Adam? Karena ini dari api. Masya Allah, ya. Lebih, ya, merasa lebih tinggi, ya. Saya kira ini karena angin sepoi-sepoi, udara enak, itu sudah mulai ini begitu, ya. Terjaga gitu. Ya, masih, ya. Masya Allah, ya. Puasa. Nah, apalagi ya. Apalagi bulan puasa gini. Masya Allah, ya. Nah, ketika ditanya oleh Allah Ta'ala, kenapa tidak mau sujud? Al-Quran itu mengisahkan ada 2 bentuk kalimat. Mengapa tidak mau sujud? Nah, dalam surat Shad ini, hanya di sini Allah Ta'ala menyampaikan kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Hei iblis, apa yang menahanmu dari sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Maksudnya Allah Ta'ala dari pensifatannya. Di dalam ayat yang sebelumnya tentang Firaun, kata istakbaru, takabur, itu dijadikan sifat orang alin, yang sifat buruk. Sesungguhnya Firaun dan elitnya itu mereka takabur, dan mereka kelompok yang meninggikan diri. Takabur dengan meninggikan diri itu sama tidak baiknya. Tapi dalam surat Shad ini, Allah Ta'ala menghadap-hadapkan, melawan-lawankan antara ketakaburan dengan alin. Dengan kalimat, apa yang menahanmu dari sujud kepada apa yang aku ciptakan dari kedua tanganku? Astakbarta, apakah engkau takabur? Apakah engkau sombong? Am kunta minal alin, atau engkau termasuk di antara kelompok yang tinggi? Gitu. Kenapa tidak mau sujud itu? Ini sebelum iblis jawab. Kenapa tidak mau sujud? Engkau sombong atau engkau termasuk orang-orang yang tinggi?
Surat Shad ayat 75. Ini terjemahannya. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu merasa termasuk kelompok yang lebih tinggi, yang tinggi? Padahal ini Nabiullah Adam alaihissalam manusia pertama. Manusia pertama kan? Tapi mengapa Allah Ta'ala bercerita tentang Al-Alin? Ada kelompok yang tinggi ini. Siapa kira-kira yang dimaksud? Kan belum ada yang lainnya. Kecuali jin dan malaikat. Jadi kenapa kau tuh tidak mau sujud karena takabur atau karena memang derajatmu lebih tinggi? Kau termasuk Al-Alin. Gitu. Nah kira-kira siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Al-Alin yang disebutkan itu dipuji Allah Ta'ala. Seakan-akan tidak mau sujudnya iblis pada Nabi Adam itu karena ia memang adalah kelompok yang lebih tinggi derajatnya, yang lebih mulia. Begitu. Nah, siapa kira-kira? Ada atau tidak kelompok yang lebih tinggi itu? Al-Alin itu. Kalau dalam itu kan baru ada malaikat, kemudian iblis itu tadi tuh, Ya. kemudian Nabi Adam, satu kan begitu. Benar. Sementara kelompok yang alim, Al-Alim. yang terdekat, alim mungkin yang terdekat dengan Tuhan barangkali merasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Atau roh Rasulullah. Ya. Roh Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Nah, ini yang menarik. Karena ketika peristiwa Nabiullah Adam alaihissalam kemudian turun ke bumi, Nabiullah Adam bermunajat, berdoa menurut riwayat itu pada Hatim. Hatim ini jarak antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Orang pasti selalu penuh di situ, padat berdoa karena di situ dulu Nabi Adam berdoa. Begitu Hatim. Dan ketika Nabi Adam berdoa dalam riwayat, dalam tafsir misalnya, Nabi Adam itu berwasilah, bertawasul dengan nama-nama yang beliau lihat di tempat yang tinggi itu. Nah, itu yang disebut dengan Al-Alin. Nabi Adam berdoa dengan nama-nama yang ada di tempat yang tinggi itu. Menariknya lagi, Alin satu akar kata dengan pensifatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Subhanahu wa ta'ala itu artinya Maha tinggi, Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita search, barusan saya search ini, kata ta'ala yang tinggi dalam Al-Quran ada berapa kali disebut? 14 kali disebut di dalam Al-Quran. Kata ta'ala, begitu ya. Nah, jadi ya. Yang tertinggi, yang tinggi itu ada 14 mungkin ya. Ya, 14. Ta'ala disebut 14 kali. Al-Alin merujuk kepada sekelompok yang ya dihadapkan pada iblis. Kau tidak mau sujud itu karena kau takabur atau kau termasuk dalam kelompok yang mulia ini? Gitu. Al-Alin adalah kelompok mulia yang derajatnya tinggi yang sudah disebutkan Allah Subhanahu wa taala pada saat penciptaan manusia yang pertama. Gitu. Iblis sudah mau sujud. Seakan-akan kalau engkau termasuk yang alin, kau punya alasan yang kuat, misalnya gitu. Atau kau tidak mau sujud karena kau takabur. Nah, itu al-alin yang dimaksud. Di zaman Nabi Musa ternyata tadi juga ada ya pembahasan yang kemarin-kemarin tentang al-alin, orang yang tinggi begitu. Ya, nah itu yang dilawankan, sifat yang tidak baik, betul. Betul. Jadi kadang memang kata yang digunakan sama, tapi yang satu merujuk kepada Firaun dan bala tentaranya, yang satu merujuk kan kalau misalnya yang dimaksud yang sama Allah Ta'ala kepada iblis itu, apakah kau itu takabur atau kau termasuk orang-orang yang meninggikan diri? Sama-sama. Iya, sebetulnya kan seperti dalam ayat Nabi Musa tadi begitu. Jadi memang masih jadi misteri, rahasia. Kalau begitu, kalau ada kelompok yang mulia lebih tinggi, siapa mereka? Al-Alin ini siapa begitu?
Iya. Ada pertanyaan yang kemarin ya, yang tadi atau mungkin sebelumnya itu kan ada semacam karomah atau kemudian Oh iya betul, itu kan ya, betul ya. apakah kita bisa mengarah ke situ? Betul. Gitu, mungkin. Secara prinsip umum, ruh manusia punya potensi yang tak terbatas. Jadi untuk keilmuan tadi itu, ruh manusia punya potensinya. Hanya jalannya, menujunya, yang disebut dengan ilmunya tadi, ya itu tergantung. Bal'am bin Ba'urah, dia dapat ilmunya, tapi jadi pembantu Firaun misalnya. Ya, siapapun yang belajar dan ingin kemudian sungguh-sungguh, insya Allah sampai juga pada tujuannya. Amin. Man sabara ghafara. Barang siapa bersabar, sukses juga pada akhirnya. Gitu. Ini teman-teman juga dalam usaha, insya Allah sabar, insya Allah sampai juga pada hasilnya. Amin. Amin. Kiai, ini ada pertanyaan Kiai Ya. tentang kajian kitab yang dilakukan Khadijah dan para rahib di rumahnya. Apakah tercantum dalam buku atau ada link untuk dibaca? Masya Allah. Makasih. Buku untuk dibaca atau link untuk dipelajari lebih jauh ya. Siap, kita pelajari lebih jauh ya. Siap, insya Allah.